PT Tempo Inti Media Tbk punya masalah keuangan. Karma nyinyirin Presiden Jokowi, ditulis oleh Nafi Siwar dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. PT Tempo Inti Media Tbk atau dikenal juga dengan nama PT TIM adalah perusahaan penerbit majalah yang didirikan pada tahun 2001 silam. Perusahaan ini pada awalnya merupakan hasil penjualan ke publik atas saham dari PT Arsa Raya Perdanaku. Pada tahun 2001, penerbit ini juga menerbitkan harian bernama Koran Tempo dan juga menjadi penerbit dari majalah Tempo. Dengan kata lain, induk perusahaan dari majalah Tempo dan Koran Tempo itu bernama PT Tempo Inti Media Tbk. Ada yang masih ingat ketika majalah Tempo membuat cover yang nyinyir terhadap Presiden Jokowi dengan foto mirip Pinocchio tahun lalu? Sejak saat itu penulis dan para pendukung Presiden Jokowi kompak melawan Tempo yang sudah kebablasan dalam mengeluarkan pendapat. Tetapi kami melawannya dengan cara elegan. Jadi tidak heran jika rating aplikasi Tempo di Play Store tahun 2019 lalu turun bebas dari bintang 3.3 menjadi 1.1 seperti yang terlihat berikut ini. Gimana ceritanya? Sebuah aplikasi berita milik Tempo yang memiliki nama besar di masa kejayaannya Tempo dulu. Ratingnya turun bebas dari 3.3 menjadi 1.1. Penulis juga mengecek aplikasi Tempo di Apple Store melalui iPad saat itu. Dan hasilnya juga sama bintang 1 guys. CCC. Aplikasi berita tapi ratingnya 1.1. WKWKWKWK. Apakah Anda akan mau melakukan investasi di perusahaan media dengan rating serendah itu? Majalah Tempo tidak perlu jumawa merasa namanya masih besar. Toh koran milik orang terkaya di dunia atau Jeff Bezos yang merupakan pemilik koran Washington Post Express tahun lalu juga tutup. Tepatnya pada tanggal 12 September 2019, koran Washington Post Express di Amerika Serikat tersebut mengeluarkan edisi terakhirnya. Pada edisi terakhir tersebut mereka memajang kalimat sindiran pada bagian sampul depan. Itu tampak dari gambar kotak kuning surat kabar dengan 2 tanda silang yang mengibaratkan ekspresi orang mati. Posisi kotak itu terguling secara horizontal. Di atas gambar kotak surat kabar tertulis ungkapan semoga Anda menikmati ponsel busuk Anda dalam ukuran besar. Jika koran milik orang kaya di Amerika bisa bangkrut, apalagi hanya sebuah majalah Tempo dan Koran Tempo. Dan hari ini tanggal 3 September 2020, saat penulis menyelesaikan tulisan ini sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, penulis melihat jika rating Tempo di Play Store masih bintang 1.5. Dari September 2019 sampai September 2020, rating aplikasi Tempo masih di kisaran bintang 1. Apakah ini artinya jika nama besar Tempo sudah rusak di mata rakyat Indonesia? Apakah semua ini adalah karma karena nyinyiran mereka terhadap Presiden Jokowi yang merupakan Presiden Indonesia yang sah saat ini? Pihak Tempo juga getol nyinyir terhadap pendukung Presiden Jokowi dengan istilah buzzer P, atau apalah namanya menurut versi mereka sendiri. Yang terbaru adalah lembaga Garuda juga mereka lecehkan dalam koran Tempo terbaru. Penulis tidak akan membahas lagi hukumnya karena sudah dibahas oleh penulis Siward lainnya. Penulis hanya ingin menyampaikan bahwa Undang-Undang Dasar itu memang benar melindungi hak kebebasan berpendapat, tetapi kebebasan berpendapat itu ada batasnya, bukan jadi kebablasan. Yang nyinyir pemerintah selama ini juga ngakunya kritik meskipun kita tidak akan pernah tahu solusi yang mereka miliki. Yang penting nyinyir terus dengan dalih kebebasan berpendapat. Banyak yang kesal dengan kelakuan pihak Tempo selama ini, tapi mau gimana? Mau protes ke Dewan Pers? Ya sama saja. Karena di Dewan Pers ada sosok Arif Zulkifli, seorang pemimpin redaksi majalah Tempo yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Peningkatan Etika Pers periode 2019-2022. Orang Tempo menjabat sebagai Ketua Komisi Pengaduan Majalah dan Peningkatan Etika Pers di media pers, tapi lihatlah kelakuan majalah Tempo selama ini.
Apakah majalah Tempo punya etika kepada Presiden Indonesia yang sah saat ini? Majalah Tempo, koran Tempo dan sejenisnya boleh sesuka hati mereka nyinyir terhadap Presiden Jokowi dan pendukung beliau. Tapi ingat, karma itu pasti ada. Faktanya PT Tempo Intimedia Tbk atau TMPO akhirnya menunda anak usahanya yang menaungi portal berita Tempo.co, PT Infomedia Digital atau IMD, untuk melantai di bursa saham tahun 2020 ini. Hingga akhir semester 1 2020 ini, PT Tempo Intimedia Tbk atau TMPO juga mencatat kerugian yang jumlahnya membengkak 368,97% menjadi 24,14 miliar rupiah dari rugi periode berjalan tahun sebelumnya yang 5,15 miliar rupiah. Bahkan saham PT Tempo Inti Tbk atau TMPO hari ini tanggal 3 September jam 03:13 PM atau 15:03 waktu Indonesia Barat hanya 131 atau minus 0,76%, padahal dibuka dengan harga Rp139 dengan harga terendah Rp130. Akhir kata, silakan majalah Tempo, koran Tempo dan sejenisnya nyinyir terhadap pemerintahan Indonesia yang sah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sesuka hati mereka. Apalagi di Dewan Pers ada pemimpin redaksi majalah Tempo. Tapi ingat, karma itu pasti ada dan kalian sudah merasakannya sendiri. Wassalam, Nafis Siwat. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.